Apakah suara saya terdengar? Masuk. Ini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsinyasi atau consignment. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri yang terdiri dari Afif Nur Rifai, nomor absen 2, saya sendiri Arlan Febrian Valentino, nomor absen 7, lalu ada Salwa Afifah Zulkarnain, absen 27, dan Zidna Ilma Nafia, nomor absen 29. Konsep of consignment. Barang konsinyasi merupakan barang dagang yang ditransfer oleh pemiliknya kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan, di mana hak kepemilikan masih dipegang oleh pemiliknya sampai barang tersebut terjual. Konsinyur as principal, yaitu pihak yang memiliki dan menyerahkan barang. Untuk konsinyi atau as agen, yaitu pihak yang menerima dan mengusahakan penjualan barang. Konsinyur menguasakan kepada konsinyi pertanggungjawaban atas barang yang ditransfer sampai barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Konsinyi tidak diperbolehkan mengakui kepemilikan barang tersebut ke dalam asetnya ataupun timbulnya kewajiban kepada konsinyur selain pertanggungjawaban atas barang konsinyasi. Adapun beberapa keuntungan konsinyur yaitu cara untuk memperluas pangsa pasar. Keahlian menjual mungkin lebih dimiliki oleh konsinyi, dan harga jual eceran barang tetap dapat dikendalikan oleh konsinyur. Untuk keuntungan konsinyi sendiri, yaitu terbebas dari risiko tidak terjualnya produk, risiko penyusutan atau keusangan dan fluktuasi harga dapat dihindari oleh konsinyi, dan modal kerja berkurang. Lalu operasi konsinyasi. Dalam transfer barang konsinyasi, kontrak tertulis akan dibuat untuk menjelaskan materi kerjasama konsinyasi, yaitu syarat kredit yang diberikan konsinyi kepada pembeli, penggantian beban konsinyi oleh konsinyur, komisi penjualan bagi konsinyi atau kesepakatan bagi hasil antara konsinyi dengan konsinyur, tata cara penanganan barang konsinyasi, pengembalian barang, dan penyelesaian pembayaran atau penyerahan hasil kepada konsinyur. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh konsinyi yaitu mendapat penggantian biaya terkait barang konsinyasi, mendapat kompensasi penjualan, dan menawarkan jaminan perbaikan atau garansi atas barang. Untuk kewajiban konsinyi sendiri yaitu menjaga barang konsinyasi, menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan, merawat dan menyimpan barang milik konsinyur secara terpisah dengan barang dagang lainnya, dan membuat laporan secara berkala. Akuntansi konsinyasi. Secara umum, pencatatan akuntansi bagi konsinyur maupun konsinyi dibagi menjadi dua, yaitu transaksi konsinyasi dicatat terpisah dari transaksi penjualan reguler, dan transaksi konsinyasi dicatat tidak terpisah dari transaksi penjualan reguler. Sementara itu, jika dilihat kondisi barang konsinyasi pada tanggal pelaporan, secara umum konsinyasi juga dibagi menjadi dua, yaitu transaksi konsinyasi selesai dan transaksi konsinyasi tidak selesai. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian kita akan masuk kepada complete consignment. Nah, untuk definisinya dari complete consignment sendiri yaitu adalah semua transaksi yang terkait dengan barang konsinyasi
mulai dari pengiriman barang konsinyasi sampai dengan penyerahan hasil penjualan semua barang konsinyasi yang telah diselesaikan. Dan ini dicatat dalam pembukaan konsinyi maupun konsinyor sebelum laporan keuangan masing-masing disusun. Next. Nah, untuk komplit consignment ini dibagi menjadi dua. Dari tata cara pencatatannya ada yang dicatat secara terpisah dan juga ada yang dicatat digabung. Maksudnya untuk yang terpisah ini keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang konsinyasi ini dipisahkan dari penjualan regulernya milik si konsignor atau konsignor. Sedangkan untuk pencatatan yang digabung, transaksi konsinyasinya digabungkan pencatatannya dengan transaksi konsignor lainnya dan tidak memisahkan keuntungan dari penjualan reguler. Untuk lebih jelasnya intinya adalah kalau pencatatan terpisah itu transaksi konsinyasinya ini dipisahkan dari penjualan reguler, sedangkan yang digabung ini baik reguler maupun konsinyasi pencatatannya digabung. Next. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pencatatan terpisah. Di sini akun-akun dari pencatatan terpisah itu dari segi konsigninya itu ada akun consignment in. Nah, consignment in ini berguna untuk mencatat semua beban terkait dengan konsinyasi, dan apabila terjadi penjualan barang konsinyasi ini maka juga ada akun consignment in. Dan dari sini konsinyor terdapat consignment out. Ini akan dijadikan untuk transaksi yang menyangkut biaya dan akan dikreditkan ketika terjadi penjualan barang konsinyasi. Keuntungan dari penjualan barang konsinyasi dicatat dengan mendebit saldo consignment out dan mengkredit consignment income. Consignment income ini nanti terjadinya pada saat catatan penjualan sudah diserahkan dari konsinyi ke konsinyor. Next. Nah, di pencatatan terpisah ini adalah saldo buku besar dari consignment out dan consignment in, dari segi konsinyor dan dari segi konsinyi. Untuk pencatatan beban yang dilakukan oleh konsinyi, di sini maka saldo consignment in-nya akan berada di sisi debit, yaitu expense konsinyi. Dan untuk mencatat penjualan yang dilakukan konsinyi, dia akan mencatat saldo consignment in pada saldo kredit. Untuk mencatat apabila nanti sudah dilakukan pencatatan komisi karena sudah dilakukan penjualan, maka konsinyi akan mencatat commission income pada sisi kredit dan consignment in pada sisi debit. Dari segi kemudian untuk yang terakhir yaitu penyerahan hasil, maka saldo consignment in berada pada sisi debit. Sebelumnya, nah untuk segi konsinyor di sini pencatatan cost atau HPP itu dilakukan di sisi debit dengan debitnya consignment out, kemudian biaya pengiriman dan juga biaya beban-beban yang dilakukan oleh konsinyi dicatat pada sisi debit. Nanti ini dicatatnya pada saat penjualan atau penyerahan sudah dilakukan oleh konsinyi. Dan kemudian commission expense juga dicatat pada sisi debit untuk akun consignment out-nya. Dan juga sisi kreditnya yaitu sales, penjualan yang dilakukan oleh konsinyi pada saat sudah dilakukan penyerahan hasil. Nah, consignment income pada konsinyor ini nanti pencatatannya dilakukan pada saat sudah dilakukan penyerahan hasil penjualan yang dilakukan oleh konsinyi. Next. Berikut ini adalah contoh dari pencatatan secara terpisah. Jadi yang pertama yaitu pada 6 Oktober 2020, PT Mars mengirim 10 set produk ke toko Venus sebagai barang konsinyasi. Harganya disepakati adalah 85 per setnya dan biaya atau HPP-nya yaitu 50.
Nah, di sisi konsinyi, dia tidak melakukan jurnal pencatatan, tetapi dia akan melakukan pencatatan pada memorandum. Memorandum itu seperti buku harian yang terpisah dari jurnal. Dan pada sisi konsinyur, dia akan mendebit consignment out dan mengkredit merchandise shipment sebesar 500, yaitu biaya produk 50 dikalikan 10 setnya itu, sehingga jumlahnya yaitu $500. Kemudian yang kedua yaitu pada 6 Oktober 2020 terdapat biaya pengiriman barang 60 ditanggung oleh PT Mars. Nah, karena di sini ditanggung oleh PT Mars pada awalnya, maka dia si konsinyur akan melakukan penjurnal yaitu consignment out pada freight out sebesar 60. Next. Nah, transaksi selanjutnya yaitu ada selama 6 Oktober 2020 terdapat beban yang ditanggung oleh toko Venus yang nanti akan diminta penggantian kepada PT Mars sebesar 25. Karena di sini barangnya sudah dikirimkan ke pihak konsinyi, maka untuk beban-beban yang dilakukan untuk barangnya akan dicatat oleh konsinyi, yaitu sebesar consignment in $25 pada cash $25. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu toko Venus berhasil menjual 10 set produk dengan harga 85 set. Toko Venus berhak mendapat komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual. Nah, di sini konsinyi akan menjurnal cash pada consignment in. Consignment di sini menggantikan sales dari penjualan konsinyasi sebesar 85 dikali 10 yaitu $850. Di sini belum dilakukan pencatatan komisi karena toko Venus belum melakukan pencatatan. Next. Nah, pada 20 November, toko Venus mencatat komisi penjualan. Nah, karena sudah melakukan pencatatan komisi penjualan, maka di jurnal tadi rate komisinya yaitu sebesar 20%, maka dikalikan dengan 850 yaitu sebesar 170. Sehingga jurnalnya yaitu consignment in pada commission income sebesar 170. Nah, kemudian toko Venus lalu menyerahkan hasil penjualan kepada PT Mars atas hasil penjualan dari toko Venus. Maka di sini toko Venus akan melakukan penyerahan hasil penjualan dengan melakukan jurnal consignment in pada cash. Jumlah 655 di sini diperoleh dari tadi sales 550, kemudian dikurangi dengan commission yaitu 170 dan dikurangi dengan beban yaitu 5. Sehingga di sini hasilnya yaitu 655. Kemudian pada sisi konsinyur dia akan melakukan penjualan dari penyerahan hasil yang dilakukan oleh toko Venus. Sehingga dia akan mendebit cash consignment out, kemudian dikreditkan consignment out. Untuk cash-nya tadi sebesar yang dikirimkan oleh konsinyi yaitu 655. Kemudian consignment out-nya itu dari 170 ditambahkan 25. Oh, yang tadi itu salah ya, bukan $5 tapi 25. Sehingga hasilnya 195. Kemudian consignment out-nya itu sebesar sales yaitu 850. Kemudian untuk consignment out pada consignment income itu sebesar selisih dari penjualan yaitu 850 dikurangi dengan HPP 500, kemudian dikurangi dengan 170 commission expense dari si konsinyi, kemudian dikurangi beban dan juga biaya pengiriman yaitu sebesar 95. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pencatatan tidak terpisah dari transaksi complete consignment. Jadi kalau pencatatan tidak terpisah itu dia beda sama pencatatan terpisah. Kalau misal pencatatan terpisah tadi kan ada akun consignment in sama consignment out. Consignment in itu untuk konsinyi dan consignment out itu untuk konsinyor.
Kalau di pencatatan tidak terpisah karena dia digabung, jadi konsinyanti langsung masukin ke akunnya konsinyor gitu. Jadi misal ada penjualan, dia nanti ngedebit purchase atau COGS tergantung metodenya, lalu kreditnya itu langsung ke akun konsinyor. Begitu pula dengan bebannya. Kalau misal sebelumnya itu kan dia masukin beban itu di debitnya itu di consignment in ya untuk konsinyi. Kalau misal di pencatatan tidak terpisah, dia langsung masukin ke akunnya konsinyor. Kalau konsinyor itu dia ngecatat pendapatan dari konsinyasi itu tergabung dengan, pokoknya digabung sama transaksi reguler lainnya. Nah, contohnya masih sama ya, pada 6 Oktober 2020, PT Mars mengirim 10 set produk ke toko Venus sebagai barang konsinyasi. Harga jualnya adalah $85 per set, dan biaya produknya adalah $50 per set. Untuk konsinyi dan konsinyor sama-sama tidak membuat jurnal ya, kalau misal pakai metode periodik. Jadi hanya membuat memo. Untuk konsinyornya itu dia membuat memo, mengirim 10 set produk ke toko Venus sebagai konsinyasi, untuk dijual dengan harga $85 per set. Terus komisi atas penjualannya 20%, beban pengangkutan atau freight-nya itu dapat di-reimburse. Kalau pakai metode perpetual, dia menjurnal merge on consignment pada merge and inventory, karena kalau perpetual itu kan dia nyatet keluar masuknya barang gitu ya. Jadi kalau misal perpetual dia konsinyornya ngejurnal merge on consignment pada merge inventory sebesar tadi biaya produknya itu kan 50 untuk setiap setnya. Di sini ada 10 set, jadi ada $500. Kalau selanjutnya 6 Oktober 2020 terdapat biaya pengiriman barang sebesar $60 yang ditanggung oleh PT Mars. Nah, kenapa di sini PT Mars-nya atau konsinyornya tidak menjurnal? Karena sebenarnya di sini dia udah ngejurnal, karena kan ini kalau misal pencatatan tidak terpisah itu kan dia udah digabung sama transaksi reguler lainnya. Jadi sebenarnya dia udah ngecatat freight out pada cash sebelumnya. Jadi dia nggak ngejurnal. Kalau sebelumnya itu kan dia ngejurnal ada consignment in ya, kalau ada beban-beban, kalau ada biaya-biaya itu kan dicatatnya consignment out pada freight out. Kalau ini udah di jurnal digabung sama transaksi reguler lainnya gitu. Jadi selanjutnya, selama 6 Oktober sampai 20 November terdapat beban-beban yang ditanggung oleh toko Venus yang nanti akan dimintakan penggantian kepada PT Mars, yaitu sebesar $25. Ini karena dia ini beban-beban ya, beban-beban yang ditanggung sama konsinyi, maka konsinyinya itu ngejurnal tadi bedanya sama pencatatan terpisah. Kalau pencatatan terpisah tadi kan yang di debit itu adalah consignment in. Karena di sini dia pencatatannya tidak terpisah, maka dia debitnya itu ke akun konsinyor yaitu PT Mars sebesar $25. Untuk konsinyornya nanti dia menjurnalnya pada saat penyerahan hasil penjualan gitu untuk expense. Lalu selama 6 Oktober sampai 20 November, toko Venus berhasil menjual 10 set produk dengan harga $85 per set. Toko Venus berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual. Nah, kalau sebelumnya buat mencatat penjualan itu kan cash pada consignment in. Nah, karena di sini dia pencatatannya tidak terpisah, maka dia langsung cash pada sales seperti biasa, cash atau AR pada sales sebesar penjualannya, yaitu 850 di $85 dikali dengan 10 set produknya. Lalu di sini ada jurnal terkait pembeliannya, yaitu purchase atau COGS pada PT Mars. Jadi ini tergantung metode. Kalau metodenya itu pakai perpetual dia COGS, kalau periode pakai purchase itu pada PT Mars, bukan consignment in, karena baik lagi ini pencatatan tidak terpisah, jadi udah nggak ada akun consignment in atau consignment out. Itu sebesar 680 itu dari penjualannya dikurangi dengan komisi penjualannya gitu. Jadi penjualannya kan 850, sedangkan di sini ada komisi penjualannya itu sebesar 20%. Cuman 20% nanti akan diterima oleh konsinnya. Jadi 20% dari 850 itu ada 170 gitu. Jadi 850 dikurangi 170 yaitu $680 itu COGS pada PT Mars. Nah, selanjutnya itu di 20 November, toko Venus mencatat komisi penjualan itu 20% dari 850 yaitu 170. Ini kenapa nggak di jurnal? Karena sebelumnya sudah tadi sudah masuk ke
jurnal sebelumnya yang purchase atau COGS pada PT Mars. Jadi dia udah ngurangin sales di sini gitu. Jadi kalau misalnya dicatat lagi nanti ada double entry. Selanjutnya, 20 November, Toko Venus menyerahkan hasil penjualan kepada PT Mars atas hasil penjualan dari Toko Venus. Nah, untuk penyerahan hasil penjualan, tadi kan dia salesnya yang pertama 850. Nah, itu dikurangi dulu dengan expense-nya si konsinyi. Bebannya si konsinyi tadi kan ada yang pertama $25. $25 ini kan tadi beban yang ditanggung sama konsinyi. Lalu ada komisi income-nya si konsinyi, yaitu sebesar 170. Jadi totalnya yang diserahkan ke konsinyur itu adalah 655, maka dia di sini mendebit akun PT Mars pada case sebesar 655, di mana di sini baik lagi tadi ya PT Mars, jadi bukan konsinyur. Lalu untuk konsinyurnya dia baru karena dia ada serah terima hasil penjualan, dia baru menjurnal expense-nya si konsinyi tadi. Ada operating expense $25, lalu ada commission expense sebesar 170, lalu tadi cash yang diterima adalah 655. Nah, sedangkan kalau pakai metode perpetual itu ditambahi jurnal untuk membalik yang tadi kan tadi di awal ada jurnal merge on consignment pada merge inventory. Jadi dia di sini karena udah terjual semuanya, jadi COGS pada merge on consignment sebesar 500 ya, 500 tadi biaya produknya. Nah, selanjutnya masuk ke incomplete consignment atau konsinyasi untuk konsinyasi yang belum selesai. Sebenarnya maksudnya belum selesai itu gimana sih? Jadi itu kondisi di mana ketika pada akhir periode saat laporan keuangan konsinyi maupun konsinyur disusun, belum semua barang konsinyasi terjual. Jadi dalam kondisi ini, konsinyi maupun konsinyur akan mengakui laba yang sudah terrealisasi serta menangguhkan laba yang belum terrealisasi. Nah, jika pada saat pelaporan hasil penjualan oleh konsinyi ternyata belum seluruhnya terjual atau incomplete, maka saldo consignment out tidak akan menunjukkan consignment income. Kenapa? Karena di sisi debitnya itu kan nunjukin total biaya yang terkait dengan seluruh barang yang dikirim. Itu kan kalau misal barang yang dikirim itu kan semuanya ya berarti ya, termasuk yang belum terjual. Sementara sisi kreditnya itu hanya barang yang telah terjual saja gitu, jadi nggak balance. Nah, untuk itu consignment income harus dihitung, yaitu dengan mengurangkan total biaya yang terkait dengan barang yang terjual saja. Untuk menentukan biaya-biaya yang terkait dengan barang yang sudah terjual, diperlukan alokasi seluruh biaya-biaya yang terjadi kepada barang yang telah terjual, belum terjual, maupun ada kalau misal ada barang yang retur atau barang yang diberikan. Nah, untuk konsinyasi yang belum selesai itu sama, pencatatannya ada pencatatan terpisah dan pencatatan tidak terpisah seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Afif. Untuk pencatatan terpisah, itu adalah transaksi konsinyasi itu dicatat secara terpisah dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang konsinyasi itu dipisahkan dari penjualan reguler milik konsinyi maupun konsinyur. Sedangkan untuk pencatatan tidak terpisah, transaksi konsinyasi ini digabungkan pencatatannya dengan transaksi konsinyi lainnya dan tidak memisahkan keuntungan dari penjualan reguler. Nah, untuk pencatatan terpisah, baik lagi seperti di awal tadi, konsinyi maupun konsinyur itu ada akun consignment in dan consignment out. Konsinyi itu ada consignment in, di mana dia untuk mencatat beban ataupun penjualan ya. Kalau misalnya ada beban itu berarti dia ngedebit akun consignment in, kalau ada penjualan dia nge-kredit akun consignment in. Untuk konsinyur, dia ada akun consignment out, di mana dia untuk ngedebit biaya-biaya yang sedangkan di kredit itu untuk pada saat penyerahan penjualan. Lalu selanjutnya adalah keuntungannya. Nah, untuk keuntungan penjualan itu juga dicatat di debit consignment out dan mengkredit akun consignment income. Contohnya, jadi pada 6 Oktober 2020, PT Mars mengirim 10 set produk ke Toko Venus sebagai barang konsinyasi, di mana harga jualnya adalah $85 per set, dan biaya produknya adalah $50 per set. Konsinynya ini nggak bikin jurnal ya, jadi hanya membuat memo, yaitu diterima 10 set produk dari PT Mars sebagai konsinyasi untuk dijual dengan harga $85 per set. Komisi atas penjualannya adalah 20%, beban pengangkutan atau freight-nya dapat di-reimburse. Untuk konsinyurnya dia ngejurnal consignment out pada merchandise shipment sebesar $500. $500 ini dari $50 biaya produknya dikalikan dengan 10 set produk.
seperti sebelumnya. Sama pencatatan terpisah. Pencatatan kalau misal pas pengiriman barang itu sama seperti yang complete consignment. Terus 6 Oktober 2020 terdapat biaya pengiriman barang sebesar $60 yang ditanggung oleh PT Mars. Ini juga sama karena ini ada beban, ada biaya ya. Jadi dia ngedebit akun consignment out karena dia biaya pengiriman barang, jadi mengkredit akun credit out sebesar $60. Lalu selanjutnya selama 6 Oktober sampai 20 November terdapat beban-beban yang ditanggung oleh toko Venus yang nanti akan dimintakan penggantian kepada PT Mars sebesar $25. Ini sama kan ada beban-beban yang ditanggung oleh toko Venus, jadi toko Venusnya ngejurnal consignment in pada cash, consignment in karena dia ini beban-beban ya, jadi dia ngedebit akun consignment in pada cash sebesar $25. Lalu selama 6 Oktober sampai 20 November, toko Venus berhasil menjual 6 set produk dengan harga $85 per set. Toko Venus berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual. Nah, di sini yang terjual itu adalah 6 set. Padahal tadi kan yang dikirim sama PT Mars itu sebesar 10 set produk. Gitu. Berarti dia masih sisa 4 set produk sebagai ending inventory. Gitu. Jadi di sini yang diakui, karena yang terjual 6 set, jadi yang pasti si konsinya juga nerimanya cash sebesar 6 set produknya itu, yaitu 510 dari $85 dikali dengan 6 set produknya. Jadi jurnalnya cash atau AR pada consignment in, ini dia karena penjualan ya, karena kalau ada penjualan berarti dia ngekredit akun consignment in. Lalu pada 31 Oktober, toko Venus mencatat komisi penjualan yaitu 20% dari salesnya itu 510, jadi totalnya adalah $102. Nah, konsinya catat jurnal consignment in pada commission income itu beda sama pencatatan tidak terpisah ya. Kalau tidak terpisah ini kan udah digabung sama yang purchase atau COGS tadi. Tuh. Jadi kalau misal pencatatannya terpisah, dia di jurnal untuk commission income-nya sendiri. Nah, 31 Oktober, toko Venus menyerahkan hasil penjualan kepada PT Mars atas hasil penjualan dari toko Venus. Nah, untuk penyerahan hasil penjualan tadi kan yang terjual ada 6 set produk ya. Jadi salesnya tadi kan 510. 510 itu harus dikurangi dengan beban-bebannya si konsinyasi terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Sama seperti sebelumnya, yaitu beban commission income 102, lalu ada beban konsinyasi sebelumnya $25. Maaf di sini typo ya, ini seharusnya $25. Ya, $25. Jadi totalnya adalah $383. Itu jurnalnya adalah consignment in pada cash sebesar 383, sedangkan konsinyurnya dia menerima cash sebesar 383, lalu consignment out yang dikredit itu 510 karena salesnya 510, lalu sisanya yaitu jumlah dari beban-bebannya konsinyasi, beban yang ditanggung konsinyasi tadi kan ada 102 sama 25 ya, jadi 127 itu di debit, consignment out di bagian debit. Gitu. Lalu untuk mengakui keuntungan, jadi untuk consignment income-nya di sini yaitu perhitungannya adalah dengan salesnya itu tadi kan 510 dikurangi dengan biaya-biaya beban-beban. Beban-bebannya ini karena ini mengakui keuntungan, jadi hanya mengakui barang-barang yang terjual saja. Tadi kan ada barangnya 6 set produk saja ya. Jadi di sini HPP-nya itu 300. Kenapa? Karena kan di sini kalau yang tadi kan HPP-nya 500 ya. Kalau misal di slide selanjutnya itu di slide alokasi ada cost barang konsinyasi sebesar 500. Dimana kalau misal kita mau ngakuin keuntungan, kita hanya ngakuin barang yang terjual saja, yaitu 6 set produknya. Nah, berarti kalau misal dialokasikan itu beban yang untuk barang terjual itu hanya 300 gitu. Jadi di sini dikurangi 300 ya, HP-nya 300, lalu dikurangi commission income-nya tadi 102, lalu dikurangi dengan beban. Nah, beban selanjutnya itu kan bebannya si konsinyasi tadi kan 25 ya. 25 ini bebannya si konsinyasi. Itu juga sama harus dialokasikan terhadap barang yang terjual saja. Jadi ada $15. $15 lalu dikurangi dengan 30 ini 36 ya, ini harusnya 36 ini adalah freight out-nya. Nah, sebelumnya kan ada freight out nih $60 ya. Ada biaya pengiriman barang 60 juga harus dialokasikan di sini. Nah, ini biaya pengiriman ke toko Venus sebesar 60. Ini dialokasikan untuk barang yang terjual saja yaitu 36. Jadi
sales-nya setelah dikurangi dengan beban-beban yang sudah dialokasikan ke barang yang telah terjual, itu hasilnya adalah $57. Itu di jurnal seperti sebelumnya, yaitu consignment out pada consignment income sebesar $57. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Baiklah, selanjutnya masih pada bagian incomplete consignment, namun dengan pencatatan tidak terpisah. Pada sisi konsinyi, jika terjadi penjualan, maka konsinyi akan mendebit akun purchase atau akun cost of goods sold sesuai dengan metode yang digunakan, dan kemudian kreditnya adalah langsung ke akun konsinyor. Nah, untuk bebannya, yaitu beban yang ditanggung oleh konsinyi akan dicatat oleh konsinyor. Konsinyi mencatat debit langsung dengan nama konsinyor. Untuk sisi konsinyor, pencatatan pendapatan dari konsinyasi tergabung dengan transaksi reguler lainnya. Ini bisa kita lihat langsung di contoh selanjutnya. Nah, contohnya yang pertama transaksi pada tanggal 6 Oktober 2020, PT Mars mengirimkan 10 set produk ke toko Venus sebagai barang konsinyasi. Harga jualnya $85 per set dan biaya produknya $50 per set. Konsinyi atau toko Venus sebagai konsinyi hanya mencatat memorandum yang berisikan bahwa toko Venus menerima barang konsinyasi. Dan konsinyor ini juga hanya akan menggunakan memo karena pencatatannya tidak dipisahkan dari transaksi reguler, yaitu memorandum yang berisi bahwa konsinyor telah mengirimkan barang kepada toko Venus untuk dijual. Nah, namun jika menggunakan perpetual, metode perpetual, maka akan terjadi atau akan dibuat jurnal yaitu merge on consign pada merge inventory sebesar 500. 500 ini didapat dari 10 barang dikalikan dengan biayanya yaitu 50. Selanjutnya, 6 Oktober 2020 terdapat biaya pengiriman barang sebesar $60 ditanggung oleh PT Mars. Nah, harusnya jika dalam pencatatan yang terpisah, konsinyor akan mencatat biaya pengiriman ini. Namun, pada pencatatan tidak terpisah atau digabung, konsinyor tidak membuat jurnal ini karena pengiriman barang ini dianggap reguler, maka konsinyor tidak lagi mencatatnya. Next. Selama 6 Oktober sampai 20 November terdapat beban-beban yang ditanggung oleh toko Venus yang nanti akan dimintakan penggantian kepada PT Mars sebesar $25. Nah, konsinyi jurnal debit PT Mars pada cash, yaitu sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya bahwa beban yang ditanggung konsinyi ini akan dijurnal langsung ke PT Mars, ke konsinyornya itu atau PT Mars sebesar $25. Lalu selama 6 Oktober sampai 20 November, toko Venus berhasil menjual 6 set produk dengan harga $85 per set. Toko Venus berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual. Nah, karena menggunakan pencatatan yang tidak terpisah atau tergabung, maka yang di jurnal adalah cash langsung pada sales, bukan pada consignment in, yaitu sebesar 510, yaitu didapat dari 6 set produk yang terjual dikalikan dengan $85. Produk yang terjual ini hanya 6, padahal sebelumnya itu yang dikirim ada 10, sehingga ada 4 set produk yang belum terjual. Kemudian akan dicatat juga purchase atau COGS pada PT Mars dengan sejumlah nilai sales dikurangi dengan commission income-nya, yaitu 510 dikurangi dengan commission income-nya sebesar 510 dikali 20% atau 102, sehingga dapatlah angka $408. Next. Lalu pada 31 Oktober, toko Venus mencatat komisi penjualan, yaitu sebesar 102. Nah, di sini pada pembagian komisi ini, karena pencatatan tidak dipisahkan, maka tidak ada pencatatan komisi income. Jadi sebenarnya pencatatan komisi ini itu sudah muncul di pencatatan jurnal pada saat penjualan, yaitu dari selisih antara sales dan COGS-nya. Sehingga tidak dicatat lagi pada saat 31 Oktober, karena nanti kalau dicatat lagi akan terjadi double counting. Lalu pada 31 Oktober, toko Venus menyerahkan hasil penjualan kepada PT Mars atas hasil penjualan dari toko Venus. Nah, konsinyi akan langsung mencatat debit PT Mars pada cash yang diserahkan yaitu sebesar 383. 383 ini didapat dari penjualannya yaitu sebesar 510, kemudian dikurangi dengan commission income-nya dari konsinyi ini
sebesar 102 dan dikurangi dengan $25 biaya beban-beban yang ditanggung oleh konsinyi. Sehingga didapatlah angka sebesar $383. Nah, kemudian untuk konsinyornya akan dicatat debit cash, yaitu cash yang diterima sebesar $383. Kemudian ada freight. Freight ini atas beban-bebannya beban-beban yang ditanggung oleh konsinyi. Nah, namun freight ini adalah sebesar yang diakui atau sebesar produk yang telah terjual, yaitu sebanyak 6 produk. Sehingga 6/10 dari semua produk yang dikirim dikalikan dengan bebannya sebesar 25. Didapatlah angka 15. Kemudian untuk yang ditangguhkan atau atas barang yang belum terjual, ini akan didebit ke akun merchant on consign sebesar $10. 10 ini didapat dari 4 produk yang belum terjual per 10 barang yang dikirimkan dan dikalikan dengan 25 bebannya. Kemudian ada commission expense-nya yaitu $102 atas komisi yang didapatkan konsinyi yaitu 20% dari penjualan. Dan kemudian sales-nya ada total sales-nya yaitu 510. Kemudian konsinyur juga akan mengakui income yaitu sebesar 200. Nah, merchant on consign ini adalah beban yang ditangguhkan atau atas produk yang belum terjual, yaitu didapat dari COGS dan dari bebannya, yaitu income summary atau didapatkan 200 itu dari 4 barang yang belum terjual dikalikan dengan biaya per produknya 50 sehingga didapatlah 200. Dan kemudian freight out-nya itu didapat dari 4 barang yang belum terjual per 10 barang yang dikirimkan dikalikan dengan 60 pada saat biaya pengiriman awal itu 24. Sehingga didapatlah merchant on consign atau biaya yang ditangguhkannya itu sebesar 224. Next. Nah, ini adalah tambahan jika konsinyur menggunakan metode perpetual, yaitu ada tambahan jurnal yaitu merchant on consign pada freight out sebesar 24. Ini didapat dari 4/10 dikali 60 biaya pengiriman, yaitu biaya pengiriman yang ditangguhkan atas barang yang belum terjual. Dan kemudian ada juga akun COGS pada merchandise on consignment sebesar 300, yaitu dari biaya atas barang yang telah terjual sebesar sebanyak 6 barang dikalikan dengan 50 per barangnya, yaitu 300. Next. Nah, kemudian ada alokasi-alokasi untuk pembebanan terhadap produk yang telah terjual dan maupun yang belum terjual. Yaitu yang pertama ada pembebanan oleh PT Mars atas kos barang konsinyasinya, totalnya adalah 500 karena ada 10 barang yang dikirim dan per produknya adalah 50 biayanya sehingga 500. Kemudian untuk alokasi terhadap barang yang telah dijual sebanyak 6 set produk yaitu kosnya 300 dan untuk yang belum terjual adalah 200. Kemudian biaya pengirimannya seperti yang telah di jurnal sebelumnya ada 60 ini totalnya. Kemudian untuk alokasi ke penjualan ke barang yang sudah terjual 36 dan barang yang belum terjual adalah 24. Kemudian ada pembebanan langsung oleh toko venusnya atau oleh konsinyi yaitu operating expense sebesar 25 itu totalnya, dan untuk 6 produk yang telah terjual alokasinya sebesar 15 dan untuk yang belum terjual adalah 10. Kemudian komisi penjualan yaitu 102 untuk produk yang telah terjual. Sehingga totalnya untuk pembebanan ada 667 dan untuk barang yang telah terjual ada 453 dan untuk yang belum terjual adalah 234. Next. Selanjutnya adalah barang dikirimkan kembali oleh konsinyi. Bila barang dikirimkan kembali oleh konsinyi kepada konsinyor, pengeluaran yang berkaitan dengan pengiriman awal juga pengiriman ulang jika lebih dibebankan sebagai expense. Pengiriman kembali barang ke konsinyi hanya akan dibebani biaya pengiriman sebesar biaya normal saja. Pengeluaran untuk memperbaiki barang yang rusak dan dikembalikan ke konsinyi diperlakukan sebagai expense. Dan biaya pengiriman kembali ke konsinyi juga harus tidak lebih dari biaya pengiriman normal. Dengan kata lain, biaya pengiriman di luar kenormalan tidak diperlakukan sebagai freight in atau freight out. Nah, biaya pengiriman di luar kenormalan ini jika melebihi kenormalan, maka akan diakui sebagai loss. Next.
Selanjutnya adalah exercise atau contoh soal. Di sini ada transaksi konsinyasi yang dilakukan oleh CV Antusias dengan toko Semangat. Berupa produk konsinyasinya adalah berupa kipas angin. Kemudian ini adalah biaya yang dikeluarkan toko Semangat yang berkaitan dengan penjualan barang konsinyasi dan transaksi-transaksi pada bulan Mei. Yang diminta adalah jurnal transaksi pada konsinyor dan konsinyi dengan asumsi konsinyasi dicatat terpisah dan sertakan perhitungannya. Gunakan metode periodik. Nah, karena yang digunakan adalah pencatatan secara terpisah, maka ditandai dengan adanya akun consignment in dan consignment out. Langsung saja ke jurnalnya, yaitu transaksi 3 Mei, CV Antusias sebagai konsinyor mengirim 30 buah kipas angin kepada toko Semangat sebagai konsinyi. Harga pokok tiap unitnya Rp1.800.000 dan harga jualnya Rp2.340.000 dengan komisi 20% dan biaya pengiriman sebesar Rp700.000. Nah, di sini konsinyor mencatat pengiriman barang tersebut dengan cara mendebit consignment out pada merge on consignment sebesar 54 juta. 54 juta ini didapat dari 30 buah kipas angin dikalikan dengan harga pokoknya yaitu Rp1.800.000. Selain itu, konsinyor juga mencatat atas biaya pengiriman yaitu sebesar Rp700.000 dengan mendebit langsung consignment out pada cash. Nah, di sini toko Semangat tidak menjurnal, belum menjurnal. Toko Semangat sebagai konsinyi hanya menerbitkan memo sebagai tanda bahwa telah menerima barang konsinyasi. Kemudian pada tanggal 15 Mei, toko Semangat menjual 8 buah kipas angin secara tunai dengan biaya pengirimannya Rp200.000 dibayar tunai. Nah, jadi di sini konsinyi mencatat cash pada consignment in yaitu sebesar Rp18.720.000. Ini didapat dari 8 buah kipas angin dikalikan dengan harga jualnya yaitu Rp2.340.000. Nah, kemudian karena ada biaya pengiriman ini akan ditanggung dulu oleh konsinyi sehingga akan mendebit consignment in pada cash di kredit sebesar Rp200.000. Kemudian pada tanggal 20 Mei, toko Semangat menjual lagi sebanyak 12 buah kipas angin secara tunai. Yang ini biaya pengirimannya adalah Rp300.000. Sehingga kita jurnal di debit cash pada consignment in sebesar 12 dikalikan dengan Rp2.340.000. Didapatlah angka Rp28.080.000. Kemudian atas biaya pengirimannya di jurnal juga consignment in di debit pada cash sebesar Rp300.000 karena langsung ditanggung oleh konsinyi ini. Kemudian pada tanggal 25 Mei, toko Semangat mengembalikan 5 buah kipas angin karena ada kerusakan. Biaya pengirimannya Rp120.000 dibayar tunai. Nah, pada sisi konsinyi ini hanya akan mencatat atas biaya pengiriman yang terjadi, yaitu di debit consignment in pada cash sebesar Rp120.000. Atas barang yang dikembalikan itu, konsinyi akan membuat memo yang berisikan bahwa mengembalikan barang sebanyak 5 buah kipas angin. Nah, pada sisi konsinyor mencatat barang yang dikembalikan yaitu sebesar 5 buah kipas angin dikalikan dengan Rp1.800.000, yaitu 9 juta, dengan mendebit akun merge on consignment pada consignment out. Atau ini bisa kita lihat sebagai, jadi akun pertama yang pada tanggal 3 Mei yang mengirimkan barang itu dibalik, sehingga sekarang merge on consignment-nya di debit dan consignment out-nya di kredit, yaitu menunjukkan bahwa barang kipas anginnya itu bertambah karena telah dikembalikan sebesar 9 juta. Nah, kemudian selain mencatat barangnya itu, konsinyor juga mencatat expense atas biaya pengiriman di awal yang dikembalikan, yaitu alokasinya adalah sebagai berikut. Yang di awal itu Rp700.000 barang yang di biaya pengirimannya, kemudian atas barang yang dikembalikan ada 5, sehingga dapat dialokasikan 5 atas barang yang dikembalikan per 30 barang yang dikirimkan di awal, dikalikan dengan Rp700.000. Dapatlah angka Rp116.667. Jadi Rp116.000 ini adalah alokasi atas biaya pengiriman di awal terhadap 5 buah kipas angin yang dikembalikan. Di jurnal, di debitnya expense pada consignment out di kredit. Kemudian pada tanggal 31 Mei, pengiriman laporan penghitungan penjualan dan kas kepada CV Antusias. Di sini konsinyi mengakui komisi penjualannya yaitu sebesar 20%
dari 18.720.000 ditambah dengan 28.080.000, sehingga didapatlah komisi income-nya sebesar 9.360.000. Dengan menjurnal consignment in pada consignment income sebesar 9.360.000 tadi. Kemudian, CV Antusias menerima laporan hasil perhitungan penjualan konsinyasi dari toko Semangat beserta dengan penyerahan cash-nya. Nah, di sini konsinyi menyerahkan cash sebesar 36.820.000, yaitu didapat dari 46.800.000 barang yang terjual, lalu dikurangi dengan expense atau biaya pengiriman yang pertama ada 200.000, kemudian dikurangi lagi dengan 300.000, dan kemudian dikurangi lagi dengan biaya pengiriman pengembaliannya 120.000 dan dikurangi dengan commission income-nya yaitu 9.360.000. Sehingga didapatlah 36.820.000 atau perhitungan ini bisa dilihat di tabel bawah kanan yaitu debit total kreditnya yaitu total penjualannya 46.800.000 dan total debitnya total debit consignment in yaitu 9.980.000 sehingga ya cash yang diserahkan yaitu 36.820.000. Kemudian pada sisi konsinyor akan menerima cash sebesar 36.820.000 tadi dan akan mendebit consignment out yang pertama 500.000. 500.000 ini adalah biaya pengiriman yang awalnya ditanggung oleh konsinyi. Lalu yang kedua consignment out sebesar 9.360.000 ini adalah commission expense dan yang terakhir adalah expense sebesar 120.000 ini atas biaya pengiriman atas pengembalian barang. Dan dikredit sebesar penjualannya yaitu 46.800.000. Kemudian PT CV Antusias atau konsinyur ini juga akan mengakui labanya yaitu sebesar 473.333. Ini bisa kita lihat di alokasi biaya perhitungan di bawah kiri yaitu dari total penjualannya 46.800.000 tadi kita kurangkan dengan COGS-nya yaitu 36 juta. 36 juta ini didapat dari 20 barang yang terjual dikalikan dengan harga pokok per unitnya 1.800.000 sehingga didapatlah 36 juta COGS-nya. Kemudian dikurangi dengan biaya pengiriman yang aktual yaitu yang benar-benar terjual yaitu dari 20 per 30 barang yang dikirimkan dikalikan dengan 700.000. Kemudian ada biaya pengiriman penjualan yang awalnya ditanggung oleh konsinyi yaitu 500.000 didapat dari 200.000 ditambah 300.000 dan dikurangi juga dengan komisi penjualannya yaitu 9.360.000 sehingga total beban-bebannya yaitu 46.326.667 sehingga income-nya adalah 473.333. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Arlan. Terima kasih. Oke, sebelum ke Mas Arlan, saya mau tanya-tanya dulu dong ke kelompok 3 ya. Teman-teman kalau misalnya membayangkan konsinyasi, kira-kira barang apa sih yang di pikiran Anda? Jajanan kantin, Pak. Hah? Gue, Pak. Biasanya banyak makanan gitu, Pak, yang dititip-titip. Kalau tadi Pinky bilang apa, Pinky? Iya, jajanan kantin, Pak. Oh, jajanan kantin, kue ya. Oke. Berarti dari dulu sampai sekarang sama ya. Kalau zaman saya dulu tuh kerupuk putih tuh, kerupuk yang harganya 1.000-an. Itu dari dulu saya ngomongin masalah akuntansi konsinyasi maupun pajak gitu kan, yang kebayang itu kerupuk konsinyasi. Padahal ya semua barang bisa dikonsinyasikan gitu kan. Sepatu, baju segala macam kan sekarang udah berkembang gitu kan. Nggak lagi cuman jajanan kantin atau kerupuk atau kue-kue basah lah gitu ya. Kira-kira kenapa sih orang mau konsinyasi untuk konsainernya? Kalau konsaininya jelas nerima komisi lah ya. Kenapa sih konsainer mau milih jalur konsinyasi?
meningkatkan penjualan, Pak? Yes, penjualan bisa dilakukan dengan cara apapun. Maksudnya, kenapa kita milih konsinyasi sebagai salah satu strategi, gitu kan? Bisa jadi karena Toko kurang fisik mungkin, promosi. Pak. Nggak bisa promosi. Nggak bisa promosi? Siapa Biar tadi dia? penjualannya luas, Pak. Oke. Nggak punya toko fisik, Pak. Nggak terapa? Tidak punya toko fisik. Nggak punya toko fisik. Oke. Sekarang macam-macam ya. Oke, thank you Mas. Jadi Mas atau Mbak, jadi gini. Zaman dulu yang namanya kita tahu consignor itu mau nitip barang ke consignee karena tadi adalah ada yang bilang, ada yang mention bahwa promosi ya. Betul, karena dulu yang namanya kita itu menitipkan barang biasanya ke satu tempat yang sudah well known gitu kan, yang sudah lebih dikenal, either tokonya rame gitu kan, jadi bisa nitip barang sekalian deh, jadi dia dapat ceruk market yang memang sudah ada di situ gitu kan. Jadi memang tokonya itu rame, udah jadi tempat hilir masuk barang. Jadi Anda menitipkan barang di situ, jadi dapat ininya, dapat marketnya gitu kan. Nah memang berhubungan dengan masalah marketing, kita juga sebenarnya bisa marketing, tapi nggak bisa, belum tentu serame kita nitipin di toko itu gitu kan. Kalau misalnya kita marketing sendiri, ya kalau misalnya tempat sasaran kita dapat itu kan pembelian barang, kalau misalnya kita nggak tepat sasaran, marketing yang sudah mengeluarkan biaya pun ternyata enggak menghasilkan penjualan gitu kan. Contoh nih, saya itu memarketingkan barang kos-kosan. Saya akhirnya baru kos-kosan tuh baru jadi gitu kan, dan saya nggak tahu tuh mau memarketkannya di mana gitu kan. Ya udah, saya pasang tuh di Instagram, di Facebook, karena saya tahunya adalah Instagram atau Facebook itu tempat menjual segala jenis barang gitu kan. Teorinya kayak gitu Mas. Teorinya seperti itu, jadi semua orang menjual apapun di Instagram maupun Facebook. Saya marketing itu kos-kosan, ternyata nggak ada tuh yang nanya-nanya kos-kosan saya. Padahal saya pikir tadinya saya sampai ragu dan berpikir ini apa harganya kemahalan gitu kan. Tapi gue juga belum ngomongin masalah harga juga sih di iklan itu gitu kan. Apa lokasinya yang kurang bagus atau apa gitu kan. Ternyata tempatnya yang salah, Mas Mbak. Begitu saya taruh iklannya itu di Mami Kos, itu langsung ludes, langsung penuh, benar. Jadi dalam waktu sebulan 2 bulan semuanya pada ngubungin saya cukup ngiklanin sekali biaya iklan, dan itu langsung penuh. Jadi memang kita balik lagi ke konsinyasi gitu ya. Ini adalah salah satu cara untuk pebisnis gitu kan, untuk memperluas pangsa pasar, betul, karena memang belum tentu market yang kita create sendiri itu akan bisa serame market yang sudah dimiliki oleh konsinyi gitu kan. Si konsinyi itu harus syaratnya orang yang udah famous gitu kan, udah well known. Kalau misalnya kita nitipin barang ke orang yang nggak bisa jualan, ya ngapain juga gitu kan. Ngapain gue nitipin barang ke orang yang nggak bisa jualan gitu kan. Jadi ya itu keuntungan untuk konsinyur. Konsinyur ya untungnya ya dapat komisi lah gitu kan. Tapi ada juga nih selain keuntungan yang kira-kira risikonya ya. Apa sih untuk konsinyur risiko dia menitipkan barang ini? Kelompok 3 atau teman-teman yang lain?
kalau barangnya rusak nggak ditanggung konsinyasi, Pak. Yes, oke. Ya, salah satunya itu kalau barangnya rusak. Ada lagi? Mungkin jaminannya, Pak. Jaminan apa, Mas? Ya, itu kayak kalau barangnya rusak atau hilang, itu kayak konsinya nggak ada tanggung jawabnya. Nggak tanggung jawab. Oke, makanya kita perlu komunikasi yang intens tuh antara konsainer sama konsignee ya. Dalam hal bagaimana untuk memperlakukan barang, bagaimana mengiklankan barang gitu kan. Namanya tanggung jawab dari konsignee itu yang diharapkan apa saja. Lu bakal gue kasih marketing fee kalau you have to do listnya A, B, C, D, E gitu kan. Sebenarnya kan sekarang kayak gitu. Nggak seperti kayak tukang kerupuk dulu kan cuman udah taruh aja gitu kan. Kerupuk putih kan tinggal ditaruh doang di depan warung gitu kan. Kalau sekarang kan lebih berkembang bisnisnya. Jadi ada apa namanya term and condition ya untuk konsignee harus melakukan atau tidak melakukan itu gitu kan. Barangnya dijaga ya. Habis itu juga tolong dipromosiin ya. Gitu kan. Jadi jangan diem aja dong gitu kan konsignee-nya gitu kan. Kan kita expect Anda yang famous juga mempromosikan juga nih barang-barang kita gitu kan. Seperti itu. Nah, tapi memang selain daripada barang rusak, itu juga bisa jadi barangnya nyangkut, Mas Mbak. Kalau konsignee-nya tidak tepat gitu kan. Dalam hal mungkin tidak tepat menjual ataupun juga memang lagi memfokuskan ke penjualan barang lain gitu kan. Jadi barang-barang kita yang udah dititipin nggak kejual, nyangkut gitu kan. Nah, instead of nggak kejual nyangkut kan berarti kan modal kita tertahan di sana. Nah, kita bisa bayangkan kerupuk putih tadi deh. Kerupuk putih itu kan 50 yang di drop tiap hari gitu kan. Besoknya atau nggak besok sih, mungkin 3 hari lagi diambil lagi gitu kan. Mungkin udah ada yang nggak kejual, ada kerupuknya udah apa namanya kalau kerupuk tuh udah nggak garing lagi tuh. Lempem, Pak. Udah lempem, ya. Udah lempem kerupuknya itu sekitar let's say misalnya ada 5 kerupuk lempem itu kan bagian dari risiko ya untuk konsainernya kan. Bagian dari risiko konsainer untuk menerima barang-barang rusak tadi gitu kan. Nah, ini harusnya sudah diperhitungkan sama si konsainer untuk memulai bisnis konsignee dalam hal potensi barang-barangnya tidak terjual. Tambah satu lagi Mas Mbak, Anda juga harus memperhitungkan masalah pajak. PPN-nya. Gitu. Nah, sekarang sih sudah enak ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu jelas tuh PPN terhitung atas barang yang laku. Jadi Anda bisa baca apa perbedaannya Undang-Undang PPN yang lama dibandingkan dengan yang ada klausul di Undang-Undang HPP, harmonisasi perpajakan. Nah, kalau dulu sebelum ada Undang-Undang HPP, kalau Anda mau bisnis konsinyasi itu harus bayar dulu, Mas, Mbak, PPN. Jadi begitu barang diserahkan, itu sudah terkena PPN. Yang termasuk penyerahan barang kena pajak adalah salah satunya adalah konsinyasi. Jadi mau barang lu laku atau enggak, PPN-nya udah dibayarin dulu. Gitu. Ini kalau Anda bicara bisnis yang udah naik level ya. Dalam hal kita sama-sama PKP lah gitu ya. Atau Anda menyerahkan barang PKP gitu kan. Jadi sudah harus bayar PPN gitu kan. Walaupun belum tentu laku. Nah, terkait nanti waktu di Undang-Undang HPP jelas nih. Jadi yang laku saja yang bayar PPN. Gitu. Atau kalau misalnya Anda nanti ada bagian promosi nih di awal misalnya penyerahan barang cuma-cuma atas konsinyasi gitu kan, atas iklan promosi. Nah, ya itu langsung dikenakan PPN jelas. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang PPN-nya lebih ringan. Dulu itu harus dipertimbangkan. Seperti itu.
Ada lagi nggak yang kira-kira perlu diperhatikan untuk bisnis konsinyasi, konsinyasi, baik dari konsigner maupun konsignee, selain dari pencatatan perpetual dan lain-lain? Perlu diperhatikan juga masalah kontrak asuransinya ya. Kalau Anda nanti bisa baca juga di PSAK 74 tentang kontrak asuransi, di mana di situ kita juga untuk konsinyasi juga menggunakan kontrak insurance seperti itu kan terhadap barang-barang yang diagunkan gitu ya. Oke, saya serahkan lagi ke Pak Arlan, silakan Pak. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan 3 pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman. Izin bertanya, misal kita tuh sebuah perusahaan yang hasil produksi kita tuh dijualnya secara konsinyasi. Nah, itu tuh pembukuan yang bisa kita lakukan tuh yang paling baik tuh kita pakai pembukuan secara terpisah ataupun tidak terpisah. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi, untuk IT tadi kita tampung dulu pertanyaannya. Izin bertanya, misalkan kita punya perusahaan konsignee. Nah, dari marketing kita itu misalkan mau menurunkan harga jualnya biar produk yang dititipkan itu lebih laku. Misalkan harganya 100.000. Nah, kita itu menurunkan sendiri harganya menjadi 99.000 biar harganya itu biar barangnya lebih laku lagi, tapi kita yang menanggung biaya dari selisih itu. Jadi 1.000-nya itu kita yang menanggung dari komisi kita lah. Nah, itu apakah diperbolehkan? Jika nanti boleh, itu pencatatannya gimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Dava. Apakah ada lagi? Satu lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Terkait pencatatan yang tidak terpisah tadi kan komisinya tidak dicatat ya, katanya double accounting. Nah, maksudnya double accounting di situ itu double accounting di mana? Terima kasih. Ya, terima kasih Regita. Izin kita untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Oh iya, satu pertanyaan lagi dipersilakan. Izin bertanya, boleh? Baik, silakan. Saya mau bertanya soal lebih ke pencatatannya. Misalnya terdapat penjualan secara kredit yang dilakukan oleh konsinyii ke pelanggan. Lalu kan setiap akhir periode nanti kan konsinyii melaporkan penjualan ke konsumen. Misalnya sampai akhir periode itu belum terjadi pelunasan yang dilakukan oleh pelanggan. Nanti yang berhak menagih itu kan nanti ke konsinyinya apa ke konsinyernya. Soalnya kan nanti seluruh kas dan mungkin bukan kan juga langsung ditangguhkan ke konsumen. Itu nanti soal pencatatannya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk melakukan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk kesempatan pertama itu dari pertanyaan Baiti akan dijelaskan oleh Salwa. Salwa dipersilakan.
Baiklah, jadi pertanyaan Betty adalah mana yang lebih baik, apakah menggunakan pencatatan terpisah ataupun tidak terpisahkan. Nah, jadi antara pencatatan terpisah dan tidak terpisah ini kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa kalau terpisah itu seperti yang dilihat per transaksinya itu jurnalnya itu langsung dicatat atau terlihat jurnalnya untuk setiap transaksinya. Sedangkan untuk yang pencatatan tidak terpisah atau yang digabung itu kan digabung dengan pencatatan penjualan regulernya, sehingga by code itu nggak kelihatan jurnalnya karena sudah digabung seperti yang biaya pengiriman pertama itu nggak ada jurnalnya karena sudah digabung dengan yang reguler. Nah, jadi dan yang lebih sering ditemui adalah pencatatan yang terpisah karena untuk melihat jurnal per transaksinya itu biar lebih kelihatan setiap transaksinya. Sehingga menurut kelompok kami kalau ditanya yang lebih baik yaitu yang pencatatan terpisah karena jurnalnya itu per transaksinya itu bisa langsung terlihat per konsinyinya. Terima kasih. Ya, sepakat sih ya. Kalau misalnya kita ada berbagai macam metode gitu kan, jadi kan bisa jelas kelihatan kita trace-nya. Ini atas penjualan konsinyasi, oh ini beban-bebannya seperti ini, oh penjualannya seperti ini gitu kan. Jadi dengan nature bisnis yang berbeda, memang harusnya juga treatment-nya kan juga harus dipantau nih masing-masing gitu kan. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata kita konsinyasi barang memang nge-boosting penjualan nih gitu kan. Oke deh, kan dari pencatatan hasil penjualan kan kelihatan maupun dan bebannya ternyata enggak lebih kecil ya dibanding dengan metode yang lain gitu kan. If only seperti itu. Jadi memang harus dipisah sih. Baik, terima kasih atas tambahan jawaban dari Pak Mirza. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu dari Dava, akan saya jawab sendiri, yaitu misalkan ada konsigni yang ngejual barang di bawah harga jual itu apakah diperbolehkan? Tadi misalnya harganya 100.000, kemudian karena ada marketing gitu, harganya dari 99.999. Nah, kalau menurut kelompok kami, itu tergantung kesepakatan dari antara konsinyur dan konsinyi. Apabila pada saat kesepakatan awal itu sudah diatur apakah harganya itu boleh diturunkan atau tidak, kalau boleh maka bisa jadi konsinyi melakukan penurunan harga. Tapi balik lagi, karena di sini itu barang itu masih milik sisi konsinyor, maka penentuan harga itu dilakukan oleh si konsinyor. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar, itu biasanya harganya sudah ditetapkan dengan promosi yang harganya itu maksudnya udah pecahan gitu. Seperti kalau kita lihat harga-harga HP, handphone itu biasanya harganya sudah 7.999.999 gitu. Jadinya dari sisi konsinya sudah tidak bisa menentukan harga lebih rendah atau lebih tinggi. Begitu jawabannya. Terima kasih. Ya, setuju juga sama Mas Arlan ya. Jadi kalau misalnya memang yang menentukan harga ya konsigner, dan juga memang Anda tolong bedakan antara bisnis konsinyasi dengan dropshipper ya. Dengan dropshipper kan Anda bisa bebas menentukan harga gitu kan. Ya tergantung dari kita mau markup berapa nih dari ngambil barang gitu kan. Kalau dropshipper. Kalau konsinyasi biasanya konsigner itu sudah seragam nih. Walaupun ada kemungkinan potensi untuk diturunkan ya. Tapi biasanya sudah seragam nih harga handphone tadi di mana-mana sama gitu kan. Atau kerupuk tadi lah, kerupuk putih gitu kan. Di setiap warung tuh tetap 1.000 harganya gitu kan. Jadi jangan sampai Anda merusak pasar gitu kan. Kalau misalnya Anda menjual itu kerupuk jadi 750 dengan asumsi ya udah kita cuma ngambil marketing fee, ngambil fee untuk konsinyi cuma Rp50, tapi penjualan jadi laris, nah itu kan jadi ngerusak pasar gitu kan. Seperti itu jadinya.
Terima kasih atas bantuannya dari Pak Mirza. Kemudian untuk pertanyaan ketiga tadi dari kita akan dijawab oleh Arlan. Silahkan Arlan. Untuk pertanyaan kita akan saya jawab ya. Jadi pertanyaan kita tadi itu apa ya? Bentar, sorry. Jadi pertanyaan kita tuh tadi terkait dengan commission income ya. Commission income tuh kalau yang di pencatatan tidak terpisah, kenapa enggak di jurnal gitu kan ya? Jadi sebenarnya apakah pasti gitu ya selisih dari sales sama COGS itu adalah commission income ya. Kalau misal di slide itu, di slide yang pencatatan tidak terpisah itu kan untuk commission income itu kan dia nggak dicatat ya, karena dia udah masuk ke purchase atau COGS-nya gitu. Itu kalau misal ditanya emang kayak gitu atau enggak, iya emang pencatatnya seperti itu. Jadi pasti untuk jurnal COGS-nya itu adalah dengan cara sales-nya dikurangi dengan commission income-nya. Itu. Apakah terjawab, Regita? Iya, sudah terjawab. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nadifa akan dijawab oleh Arlan. Pertanyaan dari Nadifa tadi, jika terjadi penjualan secara kredit dari konsinyi ke pelanggan, itu belum dilunasi. Nah, tapi konsinyi sudah melaporkan penjualan ke konsinyur dan menyetorkan kasnya. Lalu yang berhak menagih konsinyi atau konsinyur? Menurut kelompok kami itu yang berhak menagih konsinyi. Karena biar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penjual dan pihak pembelinya. Maksudnya pihak konsinyur dan pembeli. Nah, untuk pencatatannya itu bisa dicatat dengan receivable from customer. Untuk Nadifa, bagaimana? Bisa dipahami. Terima kasih. Iyalah, apa namanya, kalau misalnya kita yang masih handle juga untuk menagih ke customer, pihak consignor ya, ngapain gue ngasih marketing fee ke lu gitu kan. Jadi itu udah all package beneran sih Mas. Kalau misalnya udah all package, kita titipin barang ya sampai kejual. Sampai ke marketingnya gitu kan, kita harapin si konsign itu memasarkan barang kita gitu kan. Sampai ke penagihan ya. Baik, apakah dari teman-teman masih ada pertanyaan? Kami persilahkan. Ini pembahasannya makin lama makin gampang ya. Nanti UAS pada 90 semua dong nih, ya Mbak? Amin, Pak. Amin, Pak. Oh, amin Terus, Bu, aja. Pak. Amin tuh 80 ke 84 gitu ya. Amin paling serius, Pak. Baik, apakah dari teman-teman masih ada pertanyaan? Kami persilahkan. Izin bertanya. Silahkan, Arfan. Mau nanya tentang pencatatan terpisah tadi. Itu untuk pencatatan komisi penjualannya, apakah harus dilakukan saat penyerahan hasil ke konsinyur atau boleh dilakukan sebelum itu, kayak yang tadi, kayak yang tidak terpisah tadi? Itu mungkin. Baik, pertanyaan dari Arfan kami tampung lebih dahulu. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman,
kami persilakan. Izin bertanya. Baik, silahkan Abrar. Cuman mastiin aja yang contoh soal yang terakhir itu kan yang di transaksinya kan bulan Mei, terus di konsigninya tuh dicatat 30 September, itu diketahuinya dari soal atau kayak gimana? Mastiin aja, terima kasih. Oh baik, bentar. Izin bertanya. Ya silahkan. Yang konsinyi itu kan mendapatkan penggantian biaya yang kalau dia keluarin buat produknya konsinyur itu tuh perlu konfirmasi dulu apa ke konsinyur kalau misalnya ini ada beban, ada biaya ini gitu, apa dia ngeluarin aja dulu nanti baru konfirmasinya nanti. Bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaan dari Dila. Satu pertanyaan lagi, kalau ada kami persilahkan. Baik, 3 pertanyaan kami tampung. Tadi untuk pertanyaan dari Dila, itu kan bagaimana pengakuan beban-bebannya dan cara pertanggungjawabannya dari pihak konsinyi ke konsinyor. Nah, kalau menurut saya, menurut kelompok kami, itu tuh si konsinnya itu bakal mengeluarkan cash-nya dulu untuk nalangin dari beban-beban yang telah dilakukan oleh konsinyi, kemudian pada mungkin akhir periode atau akhir bulan itu dilakukan pertanggungjawaban dengan mengirim bukti-bukti beban yang dilakukan oleh si konsinyi kepada pihak konsinyornya. Sehingga nanti ada penggantian uang yang dilakukan oleh konsinyi kepada si konsinyornya. Iya, biasanya udah ada ketentuan sih Mas Hafib ya. Apa saja yang bisa dirembes, maksudnya biaya apa saja yang bisa dikeluarkan, biaya-biaya yang tidak boleh dikeluarkan oleh si konsinyi gitu ya. Dalam hal itu semua sebenarnya sudah dituangkan di perjanjian kerjasama gitu kan. Nah, untuk itu ya memang lazimnya si konsinyi harusnya mengkomunikasikan dulu nih ke konsainer gitu kan, sebelum dia membebankan sesuatu, ya memang harus dibilang dulu ini ada ini ya Pak gitu kan, ini ada biaya ini ya, oke setelah ACC ya bisa dirembes. Baik Pak, terima kasih Pak sama Afif. Ya, terima kasih Pak Mirza, dan itu jawaban untuk pertanyaan dari Dila. Kemudian untuk pertanyaan dari Arfan akan dijelaskan oleh Sidna. Silahkan Sidna. Baik, untuk pertanyaan Arfan tadi itu ini ya, untuk pencatatan terpisah, apakah pencatatan komisi penjualan oleh konsinyi harus dilakukan saat penyerahan hasil penjualan kepada konsinyor? Kira-kira boleh nggak dicatat sebelum penyerahan hasil atau saat penjualan barang konsinyasi seperti pencatatan tidak terpisah? Ya. Kalau berdasarkan diskusi kelompok kami sih ya emang pencatatannya kayak gitu. Jadi kalau misal pencatatan tidak terpisah, pencatatan terpisah, dia dia buat nyatet commission income-nya itu ya setelah
setelah semua penjualannya pada saat penyerahan hasil penjualan, karena kan kalau misal satu-satu, kalau misal yang tidak terpisah tadi kan dia pencatatannya tuh pada saat penjualan ya, yang cash pada AR, terus ada purchase atau COGS pada consignment in atau pada konsinyor. Karena emang pencatatannya seperti itu sih. Jadi menurut diskusi kelompok kami nggak bisa. Apa tuh Zidnah yang nggak bisa? Pencatatannya, yang ini commission income-nya Pak. Oh. Pencatatan komisinya. Untuk jadi kan gini, kalau misalnya setiap kali kayak kita bayangkan lah kayak bisnis kerupuk ya, yang kerupuk putih tadi ya. Kalau kerupuk putih kan setiap 3 hari sekali ketahuan tuh berapa yang kejual, berapa yang berapa komisinya kan langsung di situ kan. Tapi Anda bayangkan bisnis yang sudah berkembang jauh tingkat kerumitannya dibanding kerupuk putih tadi gitu kan. Ya, tentunya kalau misalnya kita mau meminta yang harus sekali update, ada barang terjual, langsung ada komisi dan lain-lain, itu akan menyulitkan ya. Ya memang biasanya tuh sudah disepakati gitu kan. Term of payment-nya kapan nih? Biasanya ada schedule untuk menghitung komisi setiap bulannya. Nah, sampai dengan setiap bulan itu barang dihitung gitu kan, berapa yang terjual. Nah, disitulah biasanya membebankan gitu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Gimana Arfan, apakah sudah menjawab pertanyaan? Sudah terjawab pertanyaannya? Mau nanya dikit Pak, kalau misalnya barangnya misalnya diserahkan kepada konsinyor misalnya tanggal 1 gitu kan Pak. Terus nanti, di perjanjiannya itu nanti penyerahan hasilnya itu nanti tanggal 10. Nah, misalnya di tanggal 6 tuh udah laku semua gitu. Boleh nggak langsung mengakui komision Pak si konsinyornya? Ya kalau misalnya pencatatan kan terpisah ya, Anda bisa mengakui. Tapi kalau misalnya kita untuk transaksi antara konsignee dan konsigner kan itu kan sudah terjadwalkan biasanya Mas. Walaupun barangnya udah laku semua, tetap nih di TC-nya ya, itu akan diperhitungkan setiap tanggal 30 misalnya, atau di end of period gitu biasanya sih Mas Arfan ya, untuk kemudahan untuk pencatatan sih ya. Karena Anda bayangkan kita si konsigner itu nggak cuma punya satu konsignee gitu kan, bisa jadi dia nitipin barang kan ke ratusan outlet. Nggak mungkin kita akan bisa cuman berhubungan dengan satu toko doang gitu kan. Itu tingkat kerumitannya juga tinggi. Kalau misalnya memang setiap toko berubah jadwalnya itunya ya, pengakuan dari komisinya. Terima kasih Bapak dan kelompok penyaji. Ya. Kemudian tadi pertanyaan dari Abrar akan dijawab oleh Salwa. Silahkan. Oke, baik Pak. Jadi tadi pertanyaan Abrar itu yang masalah tanggal ya. Nah, di sini ada kesalahan nulis typo. Jadi di sini emang harusnya sesuai dengan tanggal transaksinya. Kayak yang bisa dilihat di sebelah kanan ini tanggalnya udah sesuai, yaitu 31 Mei. Terus yang di sebelah kiri ini ada typo dikit. Jadi tanggalnya jadi 30 September. Ini harusnya 31 Mei sesuai dengan tanggal transaksinya ini. Begitu. Terima kasih. Bisa langsung notice ya, ada kesalahan. Terima kasih. Iya, apabila teman-teman masih ada pertanyaan, kami persilakan. Izin bertanya. Ya, silakan Uci. Misal kita kan sebagai konsinyur menitipkan barang ke konsinyii. Nah,
ketika terjadi suatu bencana yang bukan akibat kelalaian si konsinyi, misal kayak kebakaran itu kan, misal kalau kebakaran karena sambungan listrik yang tidak bagus kan, itu kan termasuk kelalaian si konsinyi. Misal terjadi bencana yang tidak diakibatkan oleh kelalaian si konsinyi, misal kayak tsunami kayak gitu kan. Nah, barang yang dititipkan tadi ke konsinyi itu kan otomatis kan hilang karena terjadi tsunami atau rusak gitu kan. Nah, menjadi si konsinyi atau mengganti rugi semua barang yang hilang itu atau tidak? Soalnya kan si konsinyi kan punya kewajiban untuk menjaga barang, sedangkan hak kepemilikan barang kan sebenarnya masih di konsinyur kayak gitu. Mohon diulangi tadi, suaranya putus-putus. Misal apa itu si konsinyur menitipkan barang ke konsinyi. Nah, terus terjadi kecelakaan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian si konsinyi, misalnya tsunami. Nah, ketika terjadi tsunami kan barang-barang yang dititipkan tadi kan hilang semua atau rusak gitu kan. Nah, ketika apakah si konsinyi memiliki kewajiban untuk mengganti barang-barang yang hilang atau rusak tadi? Soalnya kan mengingat si konsinyi kan juga berkewajiban untuk menjaga barang, sedangkan kepemilikan barang kan sebenarnya masih ada di konsinyur kayak gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, akan coba kami jawab. Nah, untuk pertanyaan dari Mucin tadi kan, apakah si pihak konsinyi itu akan melakukan ganti rugi karena bencana alam yang notabene dia itu kejadian nggak terduga. Nah, kalau menurut kelompok kami itu tergantung kesepakatannya antara si konsinyi dengan konsinyornya. Apabila dalam kesepakatannya udah diatur, apakah adanya kejadian tak terduga seperti bencana alam itu menjadi kewajiban dari si konsinyinya dalam menjaga barangnya. Kalau iya, maka itu menjadi ganti rugi dari pihak si konsinyinya. Tapi kalau dalam kesepakatannya itu si konsinyi tidak berkewajiban untuk melakukan penjagaan dari kejadian tak terduga, maka tidak melakukan ganti rugi. Jadi tergantung kesepakatannya bagaimana, karena penjagaan barang ini kesepakatan antara kedua belah pihak. Baik, terima kasih. Tambahan sedikit ya, Mas. Jadi itu barang konsinyasi itu biasanya sudah diasuransikan kalau bisnisnya udah ini ya, naik level ya. Jadi Anda makanya tadi saya minta untuk lihat PSAK 74 gitu kan, untuk kontrak asuransi. Jadi kalau misalnya memang atas force major, bencana dan lain-lain itu ya kita harusnya sudah memitigasi risiko atas barang-barang tersebut. Jadi konsinyasi tinggal melaporkan saja, misalnya ada kerusakan barang atas kejadian-kejadian tidak terduga tadi, ya nanti akan digantikan oleh insurance, gitu kan. Jadi ya apalagi kalau kita nitipin barang-barang sekelas mobil yang kan ada kan jual beli mobil dititipin di dealer, gitu kan. Ya itu kan mudah sekali untuk hilang kalau misalnya dealernya itu sudah menjaga dari pagi sampai sore, tiba-tiba tengah malam ada maling. Nah, itu di luar jangkauan dealer kan sebagai consignee kan. Nah, itu perlu ada namanya asuransi. Gitu kan. Seperti itu Mas, tambahan saja. Baik Pak, terima kasih atas apakah masih ada pertanyaan? Ya, karena udah 9 pertanyaan yang
sampaikan dari teman-teman. Demikian presentasi dari kami. Apabila kami dalam menyampaikan presentasi ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, 9 pertanyaan luar biasa. Nanti tolong dicatat ya, PIC ya. Apa namanya? Siapa-siapa yang aktif untuk ini diskusi di kelas. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin persiapan untuk bikin video udah sampai mana? Oh iya, Pak, mau tanya terkait video, Pak. Gimana, Mas? Itu yang dibahas itu pokoknya terkait akuntansi kayak gitu lah, Pak. Kalau semisal mau bahas urgensi, semisal akuntansi keuangan lanjutan gitu, bisa nggak, Pak? Boleh. Boleh, Pak ya? Boleh. Urgensi AKL. Apa namanya? Buat kamu, buat kamu nih yang mau nyari kerja, kenapa harus paham tentang advance accounting? Silakan. Iya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang udah bikin video? Ya sudah, kita tunggu lah ya. Oke, kalau nggak ada lagi teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Salam dari Bali. Saya lagi di Bali soalnya nih. Iya. Cie. Healing, Mbak, healing. Enggak, ngajar. Saya ngajar di Pertamina rutin setiap bulan tuh kan ada training buat calon pensiunan ya, masa persiapan pensiun. Nah, itu biasanya di poolin di Bali tuh pesertanya tuh yang apa? Pegawainya dan istrinya atau suaminya gitu. Mereka training seminggu persiapan pensiun, ada dokter, ada psikolog, ada kunjungan ke UMKM. Saya ngisi tentang perencanaan keuangan pasca pensiun. Itu duitnya, kan duitnya banyak tuh yang para pensiunan Pertamina gitu kan. Kemarin saya korek-korek, berapa sih Pak dapatnya lamsamnya gitu kan. Kalau yang golongan eksekutif itu bisa antara 3 sampai 5. Itu baru lamsamnya doang, Mas Bro. Belum bulanannya gitu kan. Nah, itu 3 sampai 5 itu mau dikemanain gitu kan. Apakah ada yang mau bikin usaha atau apa namanya? Iya, M. Bukan T, M. Anjay ya. Kalau Anda CPNS gaji 6 juta gitu ya. Berapa tahun Anda kerja biar dapat 3 miliar? Uangnya, Pak, Kenapa, Dila? main investasi saham, Pak. Iya, itu yang saya ajarin. Jadi saya kenalkan ke produk-produk investasi, mulai dari apa, sukuk, obligasi retail, ori gitu ya. Lalu apa namanya, reksadana, lalu saham-saham yang aman, blue chip gitu kan. Lalu apa namanya, logam mulia, properti, ya gitu-gitulah. Nah, nanti ada lagi yang trainer lain yang ngajarin tentang cara memulai bisnis. Itu ada kunjungan ke UMKM. Seru ya, Pertamina. Seru, Pak. Mau pindah nggak? Boleh, Pak. Ada senior Anda nih, junior saya 5 tahun waktu itu. Itu dia baru lulus dari D3 akuntansi, 2 tahun lulus dari D3 akuntansi, dia resign. Kalau saya kan udah hampir 10 tahun barusan. Dia baru 2 tahun dari resign, terus saya tanya, lu mau ngapain? Gitu kan? Mau di Pertamina. Langsung bener sekarang dia kerjanya di anak perusahaan Pertamina, PHE, Pertamina Hulu Energi. Alumni. Kakak kelas Anda tuh.
Tepat sasaran pilihannya. Oke, kita ketemu minggu depan ya. Thank you semua. Makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Mbak.